Apapun yang ada di dalam Al-Quran, apapun yang dikatakan Al-Quran tentang hal-hal yang gaib, yang tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita raba, kita harus mengimani. Di sini Allah bicara tentang surga, di sini Allah bicara tentang neraka, di sini Allah bicara tentang hari penghitungan, di sini Allah bicara tentang hari pembalasan, di sini Allah bicara tentang malaikat, di sini Allah bicara tentang jin. Ya, di sini Allah bicara tentang betapa beratnya, pedihnya siksa neraka. Semua harus kita imani. Ya, semuanya harus kita imani. Ya. Dan itu namanya dalil nakliyah. Tapi bagaimanapun kita adalah orang-orang yang memang diperintahkan menggunakan akal kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama ini. Maka sebelumnya memang kita sudah diperintahkan untuk merenungkan. Dalam bab akidah ini beberapa poin yang harus kita pahami, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna dari akidah itu sendiri sebenarnya kan tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Ya, jadi pembenaran yang pasti terhadap apa? Terhadap hal-hal yang gaib. Karena yang namanya akidah itu pasti hal yang gaib. Kita bicara tentang hal-hal yang gaib. Ya. Nah, pokok-pokok akidah kita ya rukun iman yang 6 itu semuanya kan gaib, nggak bisa kita indra, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita raba, ya, nggak bisa kita bau. Ya. Berdasarkan hadis sahih tentang rukun iman yang 6 ini adalah ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, akhbarni anil iman. Ya Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu iman, katakan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi kan mengatakan antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa kutubihi wa qadrihi syarhi wa khairihi min Allah. Jadi iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat, engkau beriman kepada para rasul, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar. Takdir maksudnya, takdir syarhi wa khairihi min Allah, bahwa baik buruknya takdir itu artinya ketentuan Allah. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebut dengan iman. Ya. Nah, untuk mempercayai hal-hal yang gaib ini kita butuh dalil, Pak. Karena tidak mungkin kita mempercayai sesuatu tanpa bukti. Maka sedikit kan saya ulangi bahwa di dalam menjadikan dalil untuk persoalan akidah, ya, karena akidah adalah pembenaran yang pasti, maka dalilnya juga harus dalil-dalil yang pasti kebenarannya. Dalil-dalil yang tidak ada dzon itu dugaan, ya, tidak ada perdebatan di kalangan para ulama tentang persoalan-persoalan akidah. Ini yang kita ikuti. Ini pendapat jumhur ulama. Ini jumhur mayoritas ulama menyatakan bahwa untuk mengimani persoalan akidah, dalilnya adalah harus dalil-dalil yang qat'i, dalil yang pasti kebenarannya. Dalil yang pasti kebenarannya itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, sudah pasti, tidak ada keraguan. Ketika Al-Quran menyatakan apapun tentang persoalan gaib, harus kita imani. Yang kedua, dalil untuk persoalan akidah adalah hadis-hadis mutawatir, ya, hadis-hadis yang tingkat kebenarannya sudah pasti. Ya, dulu sudah pernah kita bahas apa itu hadis mutawatir. Tapi inti dari semua ini, meskipun kita harus mengambil dalil-dalil yang sifatnya adalah nakliyah, ya. Kalau kita ngambil dari Al-Quran itu berarti kan kita menukil, Pak, atau mengutip.
dari Al-Quran atau dari hadis mutawatir. Ini artinya kita sedang menggunakan dalil nakliyah. Tapi pada intinya semua dalil nakliyah ini sudah diawali dengan proses akliyah, proses pemikiran. Karena kita sudah pernah membuktikan bahwa Al-Quran ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Al-Quran ini tidak mungkin dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kan kita sudah pernah membuktikan ini secara akliyah. Ya, jadi mengenai keberadaan Allah kita sudah pernah buktikan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk merenungkan seluruh ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun tanpa yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan bumi, menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan kehidupan, menciptakan kita semua ini? Ya, pasti ada zat yang maha mencipta, maha kuasa, maha segalanya. Ya, inilah yang kita imani. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidak ada, ya. Tetap ada ketika dunia ini belum ada, dan tetap ada ketika dunia nanti tidak ada. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya sifat azal, ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sudah pernah kita buktikan keberadaannya. Kemudian yang kedua, kita sudah pernah membuktikan Quran ini adalah firman-firman Allah. Karena tidak mungkin Quran ini ditulis oleh manusia, oleh orang Arab, oleh Nabi Muhammad, tidak mungkin. Dari sisi ketinggian bahasanya, ya, dari berbagai mukjizat yang ada di dalamnya, kita sudah pernah buktikan itu semua. Maka konsekuensinya atau tanggung jawab kita terhadap hal ini adalah kita harus mengimani apapun yang ada di dalam Al-Quran ini. Apapun yang dikatakan Al-Quran tentang hal-hal yang gaib, yang tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita raba, kita harus mengimani. Di sini Allah bicara tentang surga, di sini Allah bicara tentang neraka, di sini Allah bicara tentang hari penghitungan, di sini Allah bicara tentang hari pembalasan, di sini Allah bicara tentang malaikat, di sini Allah bicara tentang jin, ya, di sini Allah bicara tentang betapa beratnya, pedihnya siksa neraka. Semua harus kita imani, ya, semuanya harus kita imani, ya, dan itu namanya dalil nakliyah. Tapi bagaimanapun kita adalah orang-orang yang memang diperintahkan menggunakan akal kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beragama ini. Maka sebelumnya memang kita sudah diperintahkan untuk merenungkan keberadaan Allah dengan akal kita. Sudah berhasil kita buktikan. Kita diperintahkan untuk membuktikan Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah buktikan itu semua. Maka tanggung jawab kita, konsekuensi kita sebagai orang-orang beriman, mengimani dan mempunyai ketundukan yang total, ya, kepatuhan yang total. Suka nggak suka harus kita jalani, Pak. Minimal harus kita imani kalau kita nggak bisa melaksanakan. Ya, itulah tanda-tanda keimanan seseorang yang kuat. Sebenarnya semakin kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah semakin kuatnya keimanan seseorang. Ya. Jadi itu tentang beberapa atau intilah dari apa yang pernah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan. Ya, kita sudah bicara tentang iman kepada Allah, kita sudah berbicara tentang iman kepada Rasul, kita sudah berbicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kemudian hari ini kita akan bicara dan masih bicara tentang hari kiamat.